Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida dari kelas kelas 1 Prodi Manajemen. Sini saya akan mereview tentang sebuah artikel yang berjudul The Entrepreneur's Characteristic from Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pembunuhan tugas saya di mata kuliah kewirausahaan. Jadi gini, kewirausahaan itu sebuah bagian dari Islam, ekonomi, dan bisnis. Nabi Muhammad itu sebagai contohnya. Di dalam Islam gak ada yang namanya pemisah antara kegiatan wirausaha dan agama. Terus bukan itu aja, di dalam Islam juga berwirausaha tuh ada prinsip dan ada karakteristiknya gitu. Dan itu semua tuh udah berdasarkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ketemu kok faktor utama entrepreneurship itu. Disayangkan banget sih teman-teman, ternyata di Al-Quran itu nggak ada penjelasan eksplisit dan tersurat tentang entrepreneurship. Tapi kalau kalian pelajari dengan seksama, maksudnya faktor utama entrepreneurship dari Al-Quran gitu. Kalian pernah berpikir nggak sih gimana gitu biar jadi seorang entrepreneur? Menurut artikel itu jelaskan kalau seorang entrepreneur itu yang pertama itu kalian harus menerapin kreativitas dalam diri dan inovasi. Kenapa? Kalau kalian usahanya di situ-situ aja atau bisnisnya di situ-situ aja, bakal tertelan oleh zaman karena yang berkembang dan kalian masih stuck di situ dan kalian bakal ketinggalan oleh entrepreneur lain gitu. Jadi harus ada upgrade, kayak aplikasi dia kan upgrade. Hello. Untuk yang kedua itu memanfaatkan peluang. Jadi misalkan kalau kalian lagi PW gitu, lagi mager, tiba-tiba ada ide muncul bikin donat raksasa gitu, bikin donat. Kalau ada peluang, ada ide, terus niatnya usahanya nggak ada, sama aja bohong, kayak ngisi air pakai ember bolong. Saat ada waktu peluangnya ini nemu ide, terus si calon entrepreneur itu nggak meluapkan idenya yang bikin donat raksasa itu, ya udah sama aja bohong, udah putus di situ. Dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan tentang memanfaatkan sebaik mungkin peluang dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepada Allah kamu kembali setelah dibangkitkan. Yang ketiga, membuat perubahan. Ini sih berkaitan dengan yang pertama ya, kreativitas dan inovasi. Perubahan merupakan hasilnya, sedangkan kreativitas dan inovasi itu prosesnya ya guys. Yang keempat, memberikan nilai tambah pada diri sendiri dan orang lain. Yaitu kan kita udah dapet ide, udah ngembangin ide itu, terus kita juga harus beri nilai tambah sama orang lain dengan memberikan lapangan kerja buat bulan mereka gitu. Al-Quran juga menjelaskan tentang mensejahterakan sesama umat Islam. Di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Dan ini karakteristik entrepreneur dalam Al-Quran. Yang pertama dan paling utama dalam seorang entrepreneur itu adalah produktif. Ya, tidak mager-mageran, harus produktif kok bagi calon-calon entrepreneur itu harus produktif dalam hal mengorbankan biaya itu semuanya untuk mengembangkan idenya itu, membuat donat raksasa itu. Yang kedua itu aktif dalam hal mempromosikan idenya itu. Terus ya pokoknya aktif dalam hal-hal yang bersifat dunia dan akhirat itu harus imbang ya, dan dijelaskan pula dalam hadis.
yang berbunyi, tidak menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan kepada kami Muhaib, telah menceritakan kepada kami Hisham dari bapak dari Azub bin Alwan radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW beliau bersabda, semoga seorang di antara kalian mengambil punggungnya kemudian menjualnya, sehingga dengan Allah menjaga mukanya dari minta adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberinya atau tidak memberinya. Yang ketiga, karakteristik entrepreneur itu adalah inovasi. Ya, inovasi, kalau kalian jadi entrepreneur terus kalian nggak punya inovasi lain, ide kalian udah mentok nyampe situ, nggak punya inovasi lain, ya udah ditabrak sama entrepreneur lain atau enggak ditelan zaman. Yang keempat itu ada integritas. Integritas itu sama aja kayak konsisten. Sini entrepreneur itu harus punya jiwa yang konsisten ya, jangan goyah lah pokoknya. Kalau misalkan bisnisnya lagi sepi gitu, terus harus konsisten, harus ngembangin terus. Kalau ide ini gak laku di pasaran, kalian ubah lagi idenya gitu. Yang kelima itu ada tawakal ya. Tawakal di sini yaitu penyandaran diri kepada Allah gitu. Setelah kita berusaha dan berdoa, kita juga harus nyandarin diri dan harus percaya gitu. Kita udah berusaha, yang nentuin itu Allah gitu. Udah, intinya mah itu. Sekian penyampaian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam review. Mohon dimaafkan ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.